Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kaum wanita yang kedua pada tahun 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih juga saya ucapkan selamat tahun baru bagi yang belum bertemu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus kembali menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma untuk menegaskan atau mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Pengharapan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Berbicara tentang pengharapan, saudara, pengharapan adalah satu harapan. Harapan kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, kata harap adalah sesuatu yang ingin dicapai tetapi belum tercapai. Dan kita menginginkan apa yang belum tercapai itu menjadi kenyataan. Saudara, bahwa untuk mendapatkan sesuatu pengharapan yang kita inginkan atau cita-cita yang kita harapkan, maka firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Allah adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera. Kita sudah memasuki tahun 2021, bahkan kita saat ini ada di awal tahun 2021, dan sebentar lagi, tinggal beberapa hari, kita sudah akan meninggalkan lagi bulan Januari. Saudara, apa yang terjadi kita bisa melihat bahwa di dalam tahun 2021 di awal ini sudah banyak hal yang terjadi di negara ini, di bangsa ini, ya. Ada gempa bumi, ada kebanjiran, bahkan kita masih ada di dalam situasi di mana penyakit sampar corona masih berlangsung. Dan tentu saja kita memiliki pengharapan bahwa semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik, akan bisa berlalu dengan baik. Bahkan juga penyakit corona yang saat ini sedang dialami oleh seluruh dunia. Dan saya percaya semua orang, seluruh dunia berharap bahwa penyakit ini akan berlalu. Kita bersyukur bahwa sekarang pun sudah mulai ada vaksin yang akan disuntikan. Tetapi satu hal, bahwa firman Tuhan ini mengatakan biarlah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber daripada segala-galanya. Dia adalah sumber dari pengharapan kita yang akan memberikan satu kenyataan di dalam kehidupan ini. Apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan, tidak berharap kepada manusia, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itulah yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita. Dan kedua, bahwa Tuhan katakan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, biarlah kita bertekun memiliki iman
dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab apa? Saat ini apa yang kita alami saat ini sedang berjalan. Tetapi hari esok kita belum tahu apa yang akan terjadi. Hari besok apa yang akan terjadi kita belum tahu. Tetapi firman Tuhan sudah memberikan kepada saya dan saudara 2 Timotius 3 ayat 1. Maka dikatakan pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Artinya hari-hari yang ke depan itu hari-hari yang mungkin tidak lebih baik daripada hari ini. Kita belum tahu apa yang terjadi. Sebab itu Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Roma untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebab Dia adalah sumber segala pengharapan dan sumber segala berkat yang dapat menolong kita. Sekalipun di dalam penantian kita untuk menikmati berkat Tuhan, untuk melihat bagaimana realisasi dari pengharapan itu akan dinyatakan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak hal yang kita hadapi. Sebab kita belum tahu tetap apa yang akan terjadi besok. Biarlah kekuatan iman ini yang Tuhan katakan selalu harus dibangkitkan. Caranya dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, terlebih kita selalu bersekutu dan bertekun kepada Tuhan. Bahkan kita mundur masih tetap di pasal yang sama, ayatnya yang keempat, di sini dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh persekutuan dan penghiburan dari kitab suci. Artinya saudara dan saya di dalam berharap kepada Tuhan, memiliki iman yang sungguh untuk berusaha dan berjuang. Berjuang apa? Bukan dengan kekuatan kita tentu. Bukan dengan pemikiran kita. Tetapi di sini dikatakan pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dari Injil. Sebab di dalam kitab suci ini, disitulah ada banyak firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan. Yang dapat memberikan kepastian, sebab Yesus adalah sumber kepastian di dalam kehidupan saudara dan saya, bukan saja untuk sekarang, bukan saja untuk masa yang akan datang, tetapi sampai hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini, hari besok, dan hari seterusnya sampai kita bertemu dengan Tuhan, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan saudara dan saya. Dan kita kembali mundur di ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Tadi saya katakan bahwa pengharapan kita adalah kepada Yesus. Di sini dikatakan bahwa sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 11 ayatnya yang ke-10 juga berbunyi sama, bahwa Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saudara, saat ini apa yang terjadi di muka bumi ini, saya kira banyak bangsa-bangsa berharap, seluruh dunia berharap agar virus ini
bisa berlalu, bisa selesai. Sehingga harapan mereka tentunya bagaimana ekonomi yang sudah jatuh, orang banyak yang tidak punya pekerjaan, orang banyak yang susah, banyak yang sakit, biarlah itu bisa berubah. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Dan pengharapan mereka katakan bahwa hanya kepada Tuhan. Di sini dibilang bahwa bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Artinya semua orang akan menaruh harapan kepada Yesus. Kepada Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Saudara, kalau kita lihat, mungkin dengan adanya era keterbukaan ya, yang segalanya bisa terjadi, kemungkinan itu bisa terjadi. Kita melihat, kalau saudara lihat di media sosial, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dari negara-negara yang mungkin negara-negara yang non Kristen, banyak orang sudah mulai datang bertobat, banyak orang yang mulai berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana, kalau kita lihat di YouTube ya, saya kira semua orang sekarang bisa melihat yang dulu kita tidak bisa melihat, tetapi di era keterbukaan ini kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang dulunya tidak mengakui Yesus, mereka sudah mulai banyak yang datang bertobat. Ya. Dulu negara yang mungkin non-Kristen, mereka sekarang berlomba-lomba untuk datang kepada Yesus. Mereka mulai bertobat, mereka boleh datang kepada Tuhan. Untuk apa mereka mau berseru? Sebab mereka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah yang hidup. Dan inilah yang menjadi penggenapan bagi firman Tuhan, bagi saudara dan saya. Ya, ini sudah dinubuatkan di zaman nabi-nabi yang dulu. Di zaman nabi-nabi Yesaya sudah menubuatkan ini, sudah mengingatkan. Artinya ada masa di mana masa-masa itu semakin hari semakin sukar. Ada masa di mana ada kesulitan yang besar, sehingga mereka akan datang kepada Tuhan. Coba kita lihat di Yesaya 11 ayatnya yang ke-10. Untuk kita cepat saja, Yesaya 11 ayatnya yang ke-10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara, ini berbicara tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat bagaimana sejarah daripada kelahiran Yesus Kristus di dalam Matius 1 ayat yang pertama, di situ kita bisa lihat bagaimana Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, dan selanjutnya sampai kepada keturunan Daud. 14 generasi sampai kepada masa pembuangan di Babel. 14 generasi ini, 14 tahun ini turun lagi sampai masa pembuangan kepada Kristus, kelahiran Kristus. Jadi semuanya itu digenapi. Sejarah nubuat yang sudah dikatakan beribu tahun yang lalu digenapi, saudara. Dan saya percaya juga kepada Tuhan bahwa apa yang sudah difirmankan saat ini itu pun akan digenapi. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini sudah digenapi. Dia sudah menjadi Tuhan yang hidup. Dia yang sudah lahir, mati,
bangkit dan naik ke surga sudah digenapi. Dan di sini dikatakan bahwa bangsa-bangsa nanti akan datang kepada Tuhan, akan berharap kepada Tuhan, akan mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang diingatkan oleh Paulus, agar kita memiliki sumber pengharapan yang memenuhi kehidupan saudara dan saya, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita lihat bagaimana di dalam Yeremia 14 ayatnya yang ke-8. Yeremia ke-14 ayatnya yang ke-8. Kita lihat di sana apa yang terjadi. Yeremia 14 ayatnya yang ke-8. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Kita lihat kembali di ayat yang ke-22, tetap di pasalnya yang sama. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami? Saudara, ini adalah satu masa di mana masa ini adalah masa yang kering. Berbicara tentang kekeringan adalah berbicara tentang kesusahan. Kita tahu bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah. Tetapi di dalam perjalanan bangsa ini keluar dari tanah Mesir, ada banyak hal yang mereka menyakiti Tuhan. Bahkan mereka bersungut-sungut, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka mulai kesal dengan apa yang mereka hadapi. Tetapi di pihak Tuhan ada satu berkat yang akan Tuhan berikan bagi bangsa ini. Ya. Sebab itu seringkali kita nggak mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi saya percaya bahwa rencana Allah adalah rencana yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Rencana yang bukan kecelakaan, tetapi rencana yang penuh dengan keindahan. Dan itulah tujuan Tuhan kepada bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi bagi bangsa ini? Mereka mulai berkeras hati, mulai tidak percaya. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia selalu menyatakan kemuliaannya. Dia selalu menyatakan kuasanya. Dia selalu menepati janjinya. Semua apa yang diberikan selalu nyata. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Mereka bersungut-sungut sehingga kekeringan itu datang. Dan mereka mengandalkan kepada dewa-dewa. Mereka berpikir bahwa dewa-dewa itu bisa memberikan berkat. Tetapi pada akhirnya mereka mengakui. Mereka mencari air tetapi tidak ada air. Mereka berjalan jauh untuk mencari air, mencari sumur, tetapi mereka tidak mendapatkan. Air berbicara juga tentang sukacita dan Roh Kudus, tentang damai sejahtera. Jadi saudara, tanpa Tuhan, maka damai sejahtera itu tidak ada. Ketika kita mengalami kesesakan, kenapa bisa pulih? Kenapa bisa kuat di dalam menjalani? Karena itu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan sukacita untuk kita mampu berjalan dan bertahan. Memang banyak kesusahan,
Memang mungkin kita merasa berat dan ini diakui oleh bangsa Israel. Tetapi pada akhirnya dia katakan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami? Pada akhirnya mereka katakan tidak ada yang dapat melakukan segala apapun tanpa perintah Tuhan, tanpa Tuhan berfirman. Firman di dalam, kalau saya tidak salah, di dalam Mazmur 33 atau 31 ayat 9 itu dikatakan bahwa ketika firman Allah berfirman, maka segalanya jadi. Dengan firman Tuhan segalanya jadi. Ketika Tuhan berfirman, maka segalanya jadi. Ketika Tuhan memerintahkan, maka segalanya ada. Artinya dia adalah memiliki kuasa di atas segala kuasa. Sehingga apapun yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan itu akan digenapi. Dan ini saudara dialami oleh bangsa Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah di dalam perjalanan hidup saya dan saudara pun ada banyak kali kita mengalami kesusahan. Ada banyak kali kita mengalami tekanan, ada banyak kali kita mengalami peperangan, ada banyak kali kita menghadapi hal-hal yang mungkin sulit. Tetapi biarlah kita mau berharap saja kepada Tuhan. Biarlah kita mau berharap saja hanya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ayub 4 ayat yang ke-6, di sana kita bisa belajar bagaimana Ayub di dalam menghadapi persoalan yang dialami di dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sakit, mengalami, ya kita tahu sebagai orang yang dikatakan dia adalah orang yang saleh, tetapi dia mengalami begitu banyak ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Ayub 4 ayat 6 sampai 7. Saudara, dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi seorang diri karena semua anak harta habis, bahkan istrinya pun mengecewakan. Tetapi saudara, ada seorang teman, sahabat Elifas. Dia memberikan support. Dia memberikan kata-kata kekuatan di dalam keterpurukannya Ayub pada saat itu. Di sini dikatakan, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu? Itu diingatkan ketika orang lagi terpuruk. Saudara, inilah gunanya teman, sahabat, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kata-kata yang memiliki pengharapan. Dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh, tetapi dia saat itu mengalami sakit yang berat. Mungkin tekanan jiwa, mental, bahkan semuanya. Tetapi dia memiliki teman yang begitu hebat. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita melihat teman-teman yang dalam keadaan terpuruk, atau dalam kesusahan, atau dalam keadaan masalah, mari kita beri support. Jangan kita jauhkan, jangan malah kita membicarakan, bahkan
memberi masukan-masukan atau menyebar-nyebar gosip sehingga bisa terpuruk. Dan ketika orang mendengar, kalau dia tidak memiliki hati yang bijaksana, belum tentu apa yang disampaikan itu benar. Mereka akan buang muka. Saudara, kasihan ketemu orang seperti ini. Jadi kita belajar kepada Ayub. Temannya memberikan support. Bukan buang muka. Ini orang lagi sakit loh. Ini orang yang dalam keadaan masalah. Harus kita support, harus kita beri dia kekuatan supaya dia memiliki damai sejahtera dan sukacita. Ayo kita bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ini yang diingatkan oleh Elifas. Karena hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Saudara, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang memiliki support, memberikan support bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang kuat. Tidak terlepas saudara siapapun dia. Hamba Tuhan kah, pelayan kah, jemaat kah, orang biasa kah, itu bisa mengalami kondisi yang seperti ini. Tetapi mari kita support. Jangan menjatuhkan saudara. Sebab Tuhan lahir ke dunia ini karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita lihat Mazmur 119 ayatnya yang ke-116. Mazmur 119 ayatnya yang ke-116. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Ini adalah satu kerinduan, ya, satu doa yang disampaikan oleh Daud. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup dan tidak mendapat malu. Berharap kepada Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara, siapapun kita, jika kita melihat ada teman-teman kita yang terpuruk, mungkin salah jalan, atau apapun, mari kita topang di dalam doa. Jangan kita mau mendengar yang salah, sehingga kita buang muka. Kasihan saudara. Kita nggak punya kasih kalau seperti itu. Seperti Elifas, dia datang kepada saudara juga. Kalau ya, ini menjadi peringatan buat saudara dan saya. Kalau kita lihat teman kita sedang terpuruk, ada masalah, mari kita datang kepadanya dan bertanya, ada apa? Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu, saudara. Tetangga saya tidak jauh. Saya tanya ibadah di mana, dia memberitahu, oh saya ibadah di sini. Lalu dia katakan, tapi saya sekarang sudah malas beribadah. Saya bilang, kenapa? Ya, dia dikasih tugas dan mungkin karena dia baru agak salah. Lalu temannya marahin dia di depan umum. Dan dia sangat kecewa dan sangat marah. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau lagi ke gereja. Saya malas. Saya bilang, Mbak, tetap ibadah, tetap datang ke gereja, tetap ibadah. Beribadah itu bukan untuk manusia. Beribadah itu bukan untuk teman,
bukan untuk orang lain, tetapi kita beribadah itu hanya kepada Tuhan. Sebab keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah bukan tergantung kepada manusia, bukan tergantung kepada kakak, adik, suami, anak, bukan tergantung kepada itu, saudara. Tetapi bagaimana pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau hidup taat kepada Tuhan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Itu gunanya kita beribadah. Dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya dan bahkan memberikan jalan keluar bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, sehingga firman Tuhan ini berbicara bagaimana orang yang dalam keadaan susah, tidak memiliki orang yang lemah. Tapi dia berdoa, Daud berdoa, topanglah aku sesuai dengan janji-Mu. Dan janganlah membuat malu dan di dalam pengharapan. Nah, inilah gunanya supaya kita kuat, memiliki damai sejahtera, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada akhirnya kita lihat bagaimana Ayub itu mengerti bagaimana ujian yang dihadapinya, bahwa itu menimbulkan iman yang sangat kuat, ya. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Kembali kita lihat lagi di dalam Ayub. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada pengharapan, ada iman di sana, ada kekuatan iman, sehingga dikatakan bahwa apa yang dialami itu sekarang dia baru tahu untuk menguji imannya, sehingga imannya itu keluar, timbul seperti emas. Wow, bicara tentang emas itu adalah logam mulia yang sangat berharga. Dan saya kira kalau kita diuji dan kita kuat di dalam itu, maka itulah yang dikatakan kita berharga di mata Tuhan. Karena kita mampu melewati apa yang kita hadapi. Dengan apa? Dengan beriman kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Ini berkat yang menjadi kekuatan untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tidak usah berharap kepada manusia. Berharap saja kepada Tuhan. Sebab manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Puji Tuhan. Satu contoh. Saya mau berikan satu contoh di sini bagaimana saya kira kita semua kenal bagaimana seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya. Di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Coba kita baca sebentar di sana. Mestinya kita semua, saya percaya kita semua sudah tahu untuk hal ini. Tetapi kita baca sebentar ya. Kita lihat untuk menguatkan iman percaya kita. Semakin teguh di dalam Tuhan. Lukas 8 ayatnya yang ke Lukas 8 ayatnya yang ke 43. Ya, 43. Di sini dikatakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, kalau kita perhatikan perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun.
Satu hari saja orang mengalami pendarahan sudah panik, bahkan sudah lemas ya kalau pendarahan itu keluar. Apalagi ini 12 tahun, banyak cara dia di sini dikatakan dia sudah lakukan. Mungkin sudah banyak uang yang dia sudah keluarkan, tetapi tidak sembuh. Yang kita lihat di sini bagaimana dia memiliki pengharapan untuk dia menjadi sembuh, dan dia berusaha dengan keras. Dia mendengar nama Yesus. Dia tahu Yesus itu adalah Allah penyembuh. Dan ketika dia mendengar, dia berusaha untuk datang. Sekalipun banyak orang dan susah untuk bertatap muka. Tetapi di dalam pengharapannya, di dalam hatinya, dia hanya bilang begini, asal saya menjamah jubah daripada Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Ini adalah iman, pengharapan di dalam iman. Tidak pantang mundur, dia terus berjalan, terus berusaha. Sekalipun hanya sedikit, dia pegang jubahnya dan dia sembuh. Ini dia sembuh. Saudara, inilah yang menjadi pengharapan kita. Bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk hidup di dalam kebenarannya, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, maka kuasa itu boleh bekerja untuk menjadi kenyataan. Sebagaimana perempuan ini mendapatkan kenyataan di dalam pengharapannya, dia menjadi sembuh. Puji Tuhan. Biarlah ini, saudara, menjadi kekuatan iman percaya kita juga kepada Tuhan, untuk terus kita bersandar kepadanya. Di dalam Roma 5 ayat 4-5, kita kembali di dalam Roma 5 ayatnya yang ke 4-5, di mana ketekunan itu perlu dimiliki. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu terus berharap hanya kepada Tuhan. Kita mampu untuk bertekun, sehingga menimbulkan iman yang tahan uji. Tadi dikatakan bahwa Ayub memiliki iman. Di dalam ujiannya, dia bertekun di dalam Tuhan. Sehingga imannya timbul seperti emas. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Agar ketekunan itu menimbulkan tahan uji di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Sebab ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Ada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mau menolong. Ada kuasa yang memiliki kuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Dan terakhir, Kolose 1 ayatnya yang kelima. Kolose 1 ayatnya yang kelima. Kolose 1 ayatnya yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran
yaitu Injil. Puji Tuhan. Jadi pengharapan kita yang sesungguhnya adalah pengharapan di dalam Kristus masuk ke dalam kekekalan, masuk di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana di sini dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, bagi saudara dan saya, disediakan pengharapan yang di surga tentang pengharapan yang lebih dahulu kita dengar. Sebab itu dari awal tadi saya katakan pengharapan kita kepada Tuhan harus berpaut kepada firman, kepada Injil, kepada kebenaran itu. Sebab kebenaran itu yang akan membawa kita masuk di dalam kebenaran dan kebenaran, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2021 itu. Tetap berharap hanya kepada Tuhan. Pengharapan yang sejati hanya datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.